Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Teta Sulistiawati. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai statistika. Sebagian banyak orang seringkali tidak membedakan antara statistik dan statistika. Padahal, kedua hal tersebut mempunyai perbedaan loh. Dilihat dari definisinya, statistik dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan angka-angka, sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Sebagai ilmu pengetahuan, definisi statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif atau Perian dan statistika inferensial atau induktif. Statistika deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang telah diteliti tanpa adanya penarikan kesimpulan atau generalisasi. Nah, dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan min, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Berbeda dengan statistik deskriptif, statistik inferensial bertujuan untuk penarikan kesimpulan. Nah, jadi sebelum adanya penarikan kesimpulan, harus dilakukan terlebih dahulu suatu penelitian atau dugaan yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif. Setiap hal yang berhubungan dengan statistik tentu berkaitan erat dengan data. Menurut KBBI, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Selain itu, data juga merupakan bentuk jamak dari datum. Lalu, apa bedanya ya antara data dan datum? Data merupakan segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Sedangkan datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Setelah kita mengetahui pengertian statistik dan statistika, serta perbedaan antara data dengan datum, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, dan penentuan min, modus, dan median. Untuk menentukan min, modus, dan median, itu diperlukan rumus, terkecuali dengan modus. Karena modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Sehingga dalam penentuan modus itu tidak diperlukan rumus dan kita hanya perlu teliti pada data yang akan kita tentukan modusnya. Sedangkan untuk penentuan min atau rata-rata itu dibutuhkan rumus seperti pada tabel, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 atau bisa disebut dengan datum ke-1 ditambah datum kedua, ditambah datum ketiga, dan seterusnya, dibagi dengan N, atau jumlah seluruh frekuensi, atau bisa disebut juga dengan banyak datum. Nah, jadi untuk menentukan min atau rata-rata itu bisa menggunakan rumus jumlah datum dibagi banyak datum. Kemudian, untuk menentukan median atau nilai tengah dari sebuah data, itu kita bisa menggunakan dua rumus, tergantung pada jumlah data yang akan kita tentukan mediannya. Jika jumlah data yang akan kita tentukan mediannya adalah ganjil, maka kita bisa menggunakan rumus X1/2 dikali N plus 1. Nah, apabila jumlah data yang akan kita tentukan mediannya adalah genap, maka kita bisa menggunakan rumus Xn/2 ditambah X dikali N/2 plus 1 dibagi 2. Nah, X di sini adalah datum keberapa. Sedangkan N adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, supaya kita bisa lebih memahami seperti apa pengaplikasian
rumusnya, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu tentukan rata-rata dari data berikut, yaitu ada 70, 77, 80, 67, 73, 95, dan 90. Nah, untuk menentukan rata-ratanya, langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang dijelaskan tadi, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya per N. Nah, setelah kita menuliskan rumusnya, langsung saja kita masukkan data dari soal, yaitu datum ke-1 yaitu 70, datum kedua adalah 77, datum ketiga 80, datum keempat adalah 67, dan seterusnya. Dibagi banyak datum, yaitu 7. Nah, setelah kita memasukkan datanya ke rumus, langsung saja kita aplikasikan atau kita jumlahkan seluruh datanya, yaitu hasilnya menjadi 552 dibagi 7, yaitu hasilnya 78,85. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 78,85. Langsung saja kita ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan modus dari data nilai matematika siswa berikut. Nah, langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyusunkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar dan sesuaikan dengan frekuensinya atau banyak datumnya. Nah, di sini datanya sudah saya susunkan. Data yang paling kecil adalah 67 dan yang paling besar adalah 90. Dan 67 frekuensinya ada 2, 70 frekuensinya ada 3, 72 frekuensinya ada 2, 80 frekuensinya ada 6, 81 frekuensinya 1, 85 frekuensinya 3, 89 frekuensinya 2, dan 90 frekuensinya 2. Nah, setelah kita susunkan, kita bisa melihat data yang paling sering muncul adalah nilai 80. Maka dapat disimpulkan bahwa modus dari data tersebut atau angka yang sering muncul dari data tersebut adalah 80. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan median dari data berat badan siswa kelas 2 berikut. Nah, langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, hal yang pertama dalam menentukan median itu sama seperti pada penentuan modus, yaitu hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyusunkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini saya sudah menyusunkannya, yaitu berat badan yang paling kecil adalah 23 dan yang paling besar adalah 30. Dan setelah saya hitung, jumlah datum dari data tersebut adalah 13. Nah, setelah kita mengetahui banyak datumnya, maka kita harus menentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini banyak datumnya adalah ganjil, maka kita harus menggunakan rumus X1/2 dikali N plus 1. Nah, langsung saja kita operasikan. N-nya adalah 13 ditambah 1 menjadi X setengah dikali 14. Dan hasilnya adalah X7. Nah, berarti median dari data berat badan siswa kelas 2 ini terdapat pada data yang ke-7. Nah, kita hitung dari 23, mana data yang ke-7, yaitu 25. Hasilnya diperoleh 25. Nah, maka median dari data berat badan siswa kelas 2 ini adalah 25. Langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai penyajian data dan cara membuatnya. Nah, yang pertama, kita akan mencoba untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk cara pembuatannya, langkah pertama, buatlah 2 buah kolom dengan ketentuan
kolom pertama berisi nama, data, atau kategori, sedangkan kolom yang kedua berisi frekuensi atau jumlah. Nah, di sini saya akan mencontohkan bahwa saya ingin mendata hobi siswa. Nah, di sini ada beberapa kategori. Kategori yang pertama ada yang hobinya menggambar, kemudian membaca, menulis, bernyanyi, dan olahraga. Nah, jumlah siswa yang memiliki hobi menggambar itu berjumlah 10 orang, sedangkan yang hobinya membaca berjumlah 6 orang. Yang hobinya menulis berjumlah 7 orang, sedangkan yang hobinya bernyanyi jumlahnya 9 orang, dan yang hobinya olahraga adalah 12 orang. Nah, itulah contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk yang kedua, kita akan mencoba menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar ini sering dipakai untuk memperoleh gambaran kasar sesuatu peristiwa. Nah, untuk cara-cara pembuatannya atau langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah 3 buah kolom dengan ketentuan. Kolom pertama berisi nama data atau kategori, kemudian kolom kedua berisi lambang yang digunakan, sedangkan kolom ketiga berisi frekuensi atau jumlah. Nah, kemudian di bawah diagram tersebut diberi contoh berisi satu lambang yang mewakili sejumlah objek tertentu. Kemudian, tulis nama kategori pada kolom, lalu gambarkan lambangnya pada kolom lambang, dan tuliskan banyak datanya pada kolom frekuensi. Nah, banyak lambang yang digambarkan tidak sama dengan banyak yang ada. Nah, untuk kategori lainnya dapat dilakukan seperti kategori yang pertama. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita akan mencoba menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk menggambar diagram batang yang diperlukan adalah sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus. Nah, di sini contohnya saya ingin menyajikan data berat badan siswa kelas 5. Biasanya, sumbu mendatarnya biasanya menyatakan kategori, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data atau banyak data. Nah, dalam pembagian skala, masing-masing sumbu tidak menggunakan skala yang sama. Gambar batangnya disesuaikan dengan kategori, dan tinggi batangnya disesuaikan dengan frekuensi data. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas atau mencoba menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis itu merupakan suatu diagram yang digambarkan berdasarkan satuan waktu, biasanya waktu yang digunakan dalam bulan atau tahun. Nah, untuk langkah pembuatannya yang diperlukan adalah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Nah, sumbu mendatar biasanya menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi data. Nah, dalam pembagian skalanya, masing-masing sumbu tidak menggunakan skala yang sama. Gambar titik itu sesuai waktu dan frekuensi data. Jika semua data sudah disesuaikan pada masing-masing sumbu, maka akan terdapat sekumpulan titik-titik. Setelah ada sekumpulan titik-titik itu, maka kita harus menghubungkan titik-titik yang ada sehingga diperoleh suatu kurva. Nah, supaya kita bisa lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu penjualan roti ibu seminggu ini adalah di hari Senin terjual sebanyak 100, hari Selasa terjual sebanyak 150, hari Rabu sebanyak 100, hari Kamis sebanyak 80, hari Jumat sebanyak 120, hari Sabtu sebanyak 150, dan hari Minggu sebanyak 200. Sajikanlah data di atas menggunakan tabel. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini kita diperintahkan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel.
Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk menyajikan data dalam bentuk tabel itu dibutuhkan dua kolom. Kolom pertama itu untuk kategori dan kolom kedua untuk frekuensi atau jumlah. Nah, karena di sini merupakan tabel dari hasil penjualan roti ibu, maka kolom pertama diisi dengan kategori hari dan kolom kedua diisi dengan hasil penjualan roti. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan sajian data dalam bentuk tabel berikut yang menunjukkan hubungan antara banyaknya orang dan profesi orang tua dari 20 siswa. Profesi guru sebanyak 6 orang, profesi dokter sebanyak 3 orang, profesi pengacara sebanyak 1 orang, profesi pegawai sebanyak 8 orang, dan profesi sebagai pengusaha sebanyak 2 orang. Susunlah data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, jadi di soal yang kedua ini, kita diperintahkan untuk menyusun data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam membuat diagram batang itu dibutuhkan sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus. Sumbu mendatar biasanya menyatakan kategori atau data, sedangkan sumbu tegak lurus biasanya menyatakan frekuensi atau banyak data. Nah, jadi bentuk diagram batang dari data di atas adalah sebagai berikut. Langsung saja kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu perhatikan data pertumbuhan kecambah berikut. Hari ke-1 tinggi kecambah 2 cm, hari kedua tinggi kecambah 3 cm, hari ketiga 3 cm, hari keempat 5 cm, hari kelima 7 cm, hari ke-6 8 cm, dan hari ke-7 10 cm. Gambarlah diagram garis berdasarkan data tersebut. Nah, jadi di soal yang terakhir ini, kita diperintahkan untuk menggambar diagram garis berdasarkan data di atas. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk menggambar diagram garis itu diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Nah, sumbu mendatarnya biasanya menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Nah, jadi gambar diagram garis berdasarkan data pertumbuhan kecambah ini kurang lebih seperti gambar pada pembahasan. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai statistika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.